Kalau ngomongin mesinnya antara Scoopy dan Beat ini karakternya hampir sama ya Mas. Nah, saya masih bingung nih. Banyak pertanyaan yang ada di luar. Emang benar kalau Scoopy sama Beat ini nggak ada tenaganya? Jadi kalau di luar emang banyak sih, banyak ya. Mungkin banyak kalau yang saya tahu ya, itu 2-3 orang sih. Dia bicaranya adalah ya, tenaganya kurang gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang lama. Karena seperti itu, setelah kita ngobrol, dia ngomongnya adalah dibandingkan dengan yang lama gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah pernah bahas tentang karakter mesin ini adalah mesinnya lebih friendly, lebih ramah gitu ya. Dan akhirnya transfer tenaganya lebih lembut gitu ya. Bagi beberapa orang yang membandingkan dengan sebelumnya, itu merasa emang kemudian dia merasa kayak nggak ada tenaganya gitu ya. Karena mereka pakai feeling kan. Terus kemudian juga sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia permotoran gitu ya, permobilan juga gitu. Jadi makin kesini pabrikan makin buat mesin-mesin yang lebih ramah. Supaya apa? Supaya mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan buat siapa? Buat semua orang gitu ya. Nah, memang untuk yang misalnya mereka memakai yang baru ini karena tuker dari yang lama gitu ya, memang merasakan hal itu. Nah, kita tes langsung aja, langsung menggunakan dua yang dibicarakan tadi, karena yang sebenarnya ada 3 ya, yang mesinnya serupa ya, yang mesinnya serupa itu ada Genio, Beat sama Scoopy. Nah, cuman kita langsung aja lompat ke Genio. Scoopy ya, Scoopy sama Beat gitu ya. Kenapa kok 2 ini yang Genio enggak? Nah, ini cerita lagi karena pada saat Genio itu enggak ada yang mengeluhkan gitu ya. Aman gitu ya. Lah kok bisa yang Beat sekarang dikeluhkan? Karena ada pembandingnya. Genio kan enggak. Nah, jadi Beat ada pembandingnya yang lama. Terus Scoopy gimana? Ya Scoopy dulu kan ada yang lama, ada beberapa generasi sebelumnya sekarang. Nah, sekarang kita langsung cek aja lah videonya ya. Nah, ini yang pertama pakai Scoopy. Kita cek juga di tekanan ban gitu ya. Tekanan ban. Jadi yang belakang ini di angka 31 PSI. Kemudian yang depan ini 28 ya, 28 PSI juga. Tapi memang harus lebih tekanannya lebih kuat yang belakang ya Mas. Ya, ini kita coba menyamakan dengan kebiasaan di sehari-hari. Biasanya kan orang lebih suka tekanan ban yang depan lebih rendah karena biar stangnya lebih anteng katanya gitu. Terus kemudian ini juga biar yang nonton tahu ya bobotnya berapa. Ini yang kendarai itu 85 sebenarnya. 85 ya, 85 kg. Nah, ini kita lihat langsung ya, di depan itu udah langsung tanjakan ya. Tanjakannya tidak terlalu ekstrim tapi lumayan lah, ini di atas 30 derajat ya. Itu nggak ada ancang-ancang ya kalau orang bahasa Jawa. Nggak ada ancang-ancang, langsung gas gitu ya, langsung gas mangkat gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau yang ini dia berhenti di tengah-tengah. Ya, kita berhenti di tengah-tengah. Coba kalau misalnya berhenti di tengah-tengah, misalnya ada lampu merah di tengah-tengah tanjakan gitu ya. Terus jalan lagi, ya nggak usah lampu merah lah, misalnya antrian gitu ya, antrian di tanjakan gitu ya. Nah, ini coba kita ulangi lagi. Nah, yang kedua ini perbedaannya adalah cara memulainya ya. Kadang kan orang pada saat memulai perjalanan itu caranya berbeda-beda. Ada yang cara gasnya itu dengan cara diurut gitu ya, halus, nariknya perlahan bertahap. Ada yang langsung dibetot langsung buka gas gitu ya. Nah, ini dua-duanya nggak masalah ya. Hanya perbedaannya yang langsung dibuka lebar gitu ya, ada sedikit waktu untuk mesin mengumpulkan tenaga dibanding dengan yang bertahap. Nah, ini langsung Beat. Ini yang Beat ya. Yang Beat. Nah, yang Beat ini
kita coba lebih Lebih kempes lagi yang gitu ya, lebih kempes lagi dibanding dengan Scoopy gitu ya. Karena kalau misalnya kan Beat lebih enteng daripada Scoopy, ya udah caranya kita nggak paling gampang adalah lebih kempes. ini belakang 28, depan 21. 21. Nah, ini pengendaranya sama ya, ditambah pemboncengnya. Oh, ini ada pembonceng juga. Ada pemboncengnya. Tapi memang mempengaruhi ya Mas ya, kalau berat pengendara ditambah pembonceng dan berat motor itu juga mempengaruhi Iya, mesin juga ya. ngaruh. Nah, jadi totalnya 158 kilo yang berada di atas motor itu ya. Ini dicoba ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ternyata sama sekali nggak ada masalah. Ya, jadi is okay. Nah, sekarang yang kedua kita coba sama seperti Scoopy tadi. Kita Berhenti di minta tengah-tengah berhenti ya. di tengah-tengah. Ya. Ini boncengan berdua, berhenti di tengah-tengah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat. Jalan nih. Ya, ini memang sengaja agak lama-lama gitu ya. Jadi mensimulasikan kondisi sesungguhnya kalau ditanjakan kadang suka antri gitu ya. Nah, ini terlihat lagi ya nggak ada masalah. Ya, baik-baik saja. Jadi kalau tadi ada anggapan pendapat nggak ada tenaganya, kita buktikan di tanjakan nggak ada masalah sama sekali. Jadi video ini mematahkan pendapat kalau Beat sama Scoopy nggak ada tenaganya ya. Ya. Yang jelas pasti ada tenaganya juga ya. Ada Jadi kita tenaganya. buktikan dengan tanjakan kemiringan lebih dari 30 derajat ya Mas. Lebih dari 30. Nanti kalau pastinya kita coba cek lagi ya, karena kita juga nggak punya peralatan yang cukup handal untuk mengukur ketinggian gitu ya teman. Dari orang yang bangun tanjakan itu dia menyampaikan itu 30 derajat lebih Mas. Oh ya, ya udah angka itu kita pakai. Tapi sejatinya begini, yang penting adalah tadi sudah dicoba kondisinya ketika menghadapi tanjakan nggak ada masalah sama sekali. Nah, kalau memang tadi yang Beat itu terlihat di awal agak ngoyo, ya jelas karena dia tidak ada ancang-ancang sama sekali. Begitu dia jalan langsung ketemu tanjakan. Nah, pasti juga mesin ini butuh waktu untuk mengumpulkan tenaga gitu ya. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kalau pendapat orang luar itu kalau Scoopy sama Beat tidak ada tenaganya, ada indikasi juga cara berkendaranya yang kurang tepat juga ya Mas. Kemungkinan bisa. Jadi kemungkinan nih ya, mungkin bisa aja salah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau benerin silahkan komen di kolom komen ya. Nah, jadi ada pendapat yang muncul adalah kalau mau butuh tenaga digas lagi aja, ditambahin gasnya lagi, butuh tenaga lagi ditambahin lagi gasnya. Nah, justru ini yang kemudian harus diluruskan. Kenapa? Karena ketika gas itu tambah lama, maksudnya begini, ketika dibuka gas misalnya ambil kata dia dibuka setengah gitu ya, dia nggak kuat gitu ya, ditambahin lagi jadi 3/4, terus kemudian nggak sabar lagi dibuka sepenuhnya. Nah, itu seperti kemudian mesinnya itu sudah memikul beban pengendara menghadapi tanjakan, terus juga dia harus nelen sebanyak udara yang dibuka. Nah, itu bebannya jadi berat banget. Akhirnya mesin butuh waktu yang lebih lama untuk mengelola udara tadi yang masuk berlebihan tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau yang untuk mengelola supaya tenaganya itu bisa keluar tidak terlalu lama, justru adalah berlatih untuk mendapatkan momentum atau torsi yang pas gitu ya. Jadi tiap-tiap motor itu mestinya sebagai pengendara udah hafal, oh torsi segini yang bisa muncul, kekuatannya segini akan muncul ketika gasnya dibuka sekian, ditunggu saja sebentar, dia akan langsung lebih cepat malahan tenaganya muncul dibanding dengan karena nggak sabar gitu ya, dibuka 1/4 kok nggak jalan, buka setengah nggak jalan, 3/4 nggak jalan, dibuka pol.
Nah itu malah mesinnya kalau Jawanya tuh ngeden dulu Ngeden dulu. karena dia Ngempos. harus ngempos dulu. Nah, terakhir Mas, tip buat teman-teman yang menggunakan motor ini ya, mungkin tadi beranggapan bahwa motor ini tidak ada tenaganya. Tip buat teman-teman supaya naik motor ini menjadi nyaman dan enak di tanjakan. Cara berkendara seperti apa? Ya kalau saran saya ya, jadi kalau menghadapi tanjakan itu semuanya direncanakan, ya. Pengertian direncanakan kita sudah tahu dong, ketika kita berangkat kita akan menghadapi tanjakan seperti apa, dan kita juga harus tahu kemampuan motor seperti apa. Nah butuh ancang-ancang seperti apa, seperti itu. Nah kemudian saran saya juga tadi, ketika di tanjakan jangan kemudian menggunakan pendapat yang tadi di awal, kalau butuh tenaga tambahin lagi, butuh tenaga lagi tambahin lagi. Itu tidak, itu justru mesin akan kewalahan gitu. Nah harusnya bertahap ya, bertahap. Jadi carilah titik di mana antara kekuatan atau torsi mesin itu muncul dengan besaran gas yang dibuka. Jadi seperti itu. Nah tadi video tadi membuktikan tanpa ancang-ancang pun motor ini bisa menyelesaikan tantangannya, apalagi dengan ancang-ancang mesinnya sih nggak ada masalah gitu. Nah, oke teman-teman, sudah membuktikan bahwa video ini mematahkan pendapat kalau Beat dan Scoopy ini kurang tenaganya. Oke, thanks for watching, keep safety, don't forget to pray, and see you next time.